Keripik jengkol atau biasa disebut karupuak jariang merupakan jenis keripik yang berbahan dasar tumbuhan jengkol atau yang juga memiliki nama ilmiah Archidendron pauciflorum. Jengkol merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh dan ditemui di wilayah Asia Tenggara, tak terkecuali di Indonesia. Jengkol diketahui bisa diolah menjadi beberapa jenis makanan, misalnya rendang jengkol, gulai jengkol, sambal lado jengkol, atau kerupuk jengkol. Sementara itu, di antara jenis-jenis olahan jengkol, keripik jengkol merupakan makanan yang dapat menggugah selera. Keripik ini juga biasa ditemui di rumah makan Padang, baik di dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat. Namun, perlu diketahui, sentra keripik ini bisa dijumpai di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata juga diketahui surganya kuliner tradisional. Selain terkenal dengan nasi sek, gulai kapalo laua, hingga sala, Pariaman juga terkenal dengan keripik jengkolnya. Menariknya, keripik jengkol tidak dapat ditemui di sembarang tempat, karena sentra keripik ini terdapat di sekitaran bantalan rel kereta api di Pasialohong, tepatnya di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah. Lokasinya persis berada di satu ruas jalan dengan stasiun Gandoria atau berada di belakang objek wisata Pantai Gandoria yang hanya berjarak seratusan meter dari Pasar Rakyat Kota Pariaman. Sepanjang jalan dari arah stasiun Gandoria hingga simpang Kampuang Kaliang, setidaknya terdapat belasan warung atau kedai warga yang menjual keripik jengkol. Diketahui dari salah seorang pedagang keripik jengkol di Pasialohong bernama Putri Permata Mutiara, 30 tahun, mengatakan bahwa ibunya ialah salah seorang perintis usaha keripik jengkol di daerah tersebut. Orang tua Putri yang sudah berusia sekira 60 tahun sudah memulai menjual keripik jengkol sejak tahun 2000 lalu. Putri menceritakan saat itu belum ada warga lain yang berjualan keripik jengkol seperti ibunya. Bahkan pada tahun 2001, orang tuanya sudah memproduksi sendiri jengkol hingga menjadi keripik. Tentu saja dengan menumbuk buah jengkol yang sudah digoreng dan melewati proses penjemuran. Sejak saat itulah, beberapa tahun setelahnya, barulah kerabat atau warga lain juga menjual keripik jengkol, dan hingga kini sudah ada belasan warung keripik di sana. Sejauh ini sejak usaha keripik jengkol Putri mulai dirintis, pelanggan tidak ada yang kecewa karena keripik yang ia jual alami tanpa pengawet. Begitu juga buah jengkol yang diolah telah diseleksi terlebih dahulu, yang berarti bahannya ialah jengkol pilihan. Alhamdulillah langganan pun tidak ada yang kecewa. Selalu kalau yang dia baru mulai membeli pertama, pasti dia balik lagi ke sini. Putri merasa sangat bersyukur 22 tahun usaha keripik yang sudah dirintis orang tuanya masih bertahan hingga saat ini. Menurutnya, meski kadang banyak pesanan keripik, suatu waktu warungnya juga sepi dari pembeli. Contohnya, pada pertengahan tahun 2021 lalu. Yang sepinya saat bulan pertengahan tahun 2021, bulan 7 atau bulan 8. Kalau untuk saat sekarang, alhamdulillah orang sudah mulai rame, sudah banyak yang membeli oleh-oleh.
dalam sebulan itu orang membeli cuman, kalau dalam sebulan tuh laku terjualnya cuman kadang 2 kilo, 3 kilo, susah jualannya. Tapi kalau untuk saat sekarang dalam sehari bisa 10 kilo. Putri menyebut, biasanya langganan keripik jengkol di warungnya ialah wisatawan. Selain itu, juga langganannya ialah para pejabat daerah, misalnya pimpinan Polda Sumatera Barat, unsur pegawai, hingga dokter dari Kota Padang. Biasanya pejabat-pejabat tersebut membeli keripik jengkol dengan jumlah yang lumayan banyak. Minimal mereka membeli kerupuk sebanyak 1 kilogram. Meski kedainya belum punya spanduk atau papan nama, langganan biasanya melihat cat biru kedainya sebagai penanda. Tak jarang, langganannya juga berasal dari Kota Padang yang hanya datang ke Pariaman untuk membeli keripik. Kata dia, beberapa di antaranya tiba dengan kereta api dan turun di stasiun Gandoria, kemudian beralih ke warungnya. Putri berharap Lebaran tahun 2022 ini dagangannya laris karena situasi pandemi yang menurutnya sudah mereda. Begitu juga aktivitas mudik sudah diperbolehkan pemerintah, yang mestinya berdampak dengan ramainya kunjungan wisatawan ke Pariaman. Sementara itu, di sisi lain, seorang pedagang keripik jengkol lainnya, Gus Malasari, 35 tahun, mengaku sudah berjualan sejak 15 tahun yang lalu. Senada dengan Putri, Sari ternyata juga melanjutkan usaha orang tuanya. Kata dia, pedagang keripik jengkol belum terlalu banyak. Jika dibandingkan, harga keripik jengkol saat ini terpantau jauh dari awal tahun 2000-an. Waktu kira 15 tahun itu kira 30-an lah. Jadi sekarang udah sampai 180. Murah musim lah, kalau banjir mungkin murah. Kalau langka mahal kan, tidak ada. Dijelaskan Sari, harga jengkol di pasaran tergantung banyaknya pasokan. Artinya, melihat musim jengkol atau tidaknya. Dulu menurutnya belum banyak peminat keripik jengkol dan berbeda dengan saat ini karena sudah banyak yang menyukai keripik jengkol sebagai kawan makan. Jualan itu keripik jengkol ini kan kurang minat. Makanya belum tahu lah orang kan, tapi sekarang udah banyak yang minat. Masalahnya kan Pariaman udah bagus, jadi sekarang banyak yang datang. Makanya banyak yang minat. Sari mengaku juga beberapa kali mengirim keripik jengkol ke luar Sumatera Barat, bahkan pernah mengirim keripik hingga ke luar negeri. Paling jauh mungkin pernah sekali ke Jepang, ke Papua, Kalimantan, pernah dikirim. Di Jepang dengan 2 kiloan lah. Ada yang 1 kilo, ada yang 3 kilo kan. Ia menyampaikan, seperti para pedagang lainnya, karena Kota Pariaman ialah daerah wisata, biasanya keripik jengkol di warungnya laris pada hari-hari libur. Hari libur, hari Sabtu Minggu, hari yang kegiatan, kadang ada juga yang nggak laku kan. Namanya kita jualan kita di mall lagi. Keunggulannya kalau di sini keripik jengkolnya asli, nggak ada campur sama ubi sama tepung, asli jengkol yang di sini dari Pariaman lah.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.